Oh. Cek 1 2 3, suaranya kedengaran? Yes. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Senang sekali dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali di sharing session ilmu magnet rezeki yang insya Allah dengan ilmu ini akan mendapatkan sebuah keajaiban rezeki. Amin. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita minal dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Coba saya absen terlebih dahulu. Ini ada Ibu Santi Utami Dewi ya, Mama Hikmah ya dari Bogor, Masya Allah. Kemarin saya baru silaturahmi ke Bogor. Terima kasih Bunda sambutannya dan lain sebagainya luar biasa. Mudah-mudahan Allah muliakan, bahagiakan Bunda sekeluarga dan juga anaknya solih semuanya ya, amin. Yuheni Pinayungan, Karawang, mamanya Fakih ini, ahlan, selamat datang. Muhammad Afzal Perumnas, sehat selalu Afzal. Bunda Yuheni, sehat selalu. Bu Kinasih dari Karawang, semoga Allah muliakan, bahagiakan, sehat selalu. Kemudian Ibu Lena, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selamat datang Bu Lena, selamat bergabung, sehat selalu, berkah, jaya, dan banyak rezekinya, amin. Kemudian siapa lagi ini yang silahkan di kolom chat ditulis namanya. Oh, yang dari TikTok juga ada ini, Bu Siska ya, selamat bergabung Bu Siska, sehat selalu, berkah, jaya. Terus Bu siapa? Hilda Dewi. Oh, mana ini? Kem. Oh ya, Bu Nur Hasanah, nggak apa-apa ya, yang Kem. Yulianti dari Bogor, selamat bergabung Bu Yulianti, sehat selalu, berkah. Bu Nur Hasanah ya, nemenin Nak Soleh, oke, nggak apa-apa. Ya, sudah semua ya. Mudah-mudahan yang ikut pada malam hari ini Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya solih dan solihah, dan kita istiqomah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini Bu Siti Aisyah nih, Bu Siti Aisyah dari CKM pastinya, ini masternya nih, Insya Allah jadi trainer magnet rezeki ya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi ya. Namun sebelumnya ini saya akan tanya terlebih dahulu nih. Sudah praktek belum? Yang pertama, buka perisai, sholat taubat setiap kali berbuat dosa. Sudah praktek belum, Ayah Bunda? Insya Allah. Udah. Step by step Ustaz belajar. Yang Pak Wawan Sopian, selamat datang Pak Wawan. Sudah Ustadz, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Ya, ini jurus dasar banget ya. Yang pertama landasan magnet rezeki, kemudian perisai rezeki, yaitu kita senantiasa bertaubat kepada Allah dengan tidak melakukan dosa. Kalaupun kita masih
langsung sholat sunnah taubat ya sebanyak-banyaknya. Karena hati itu seperti telapak tangan Ibu ya, ketika kita berbuat dosa maka akan tertutup dengan jari-jari kita ya, berbuat dosa lagi tertutup lagi, berbuat dosa lagi tertutup lagi, berbuat dosa lagi terus tertutup. Kalau tidak sholat taubat maka tangannya akan mengepal seperti ini dan akan jadi keras. Maka ada istilah hati yang keras, karena setiap dia berbuat dosa dia tidak minta ampun sama Allah. Tapi kalau kita namanya manusia makanul khota' wan nisyan, ketika berbuat dosa kita taubat, kebuka lagi, berbuat dosa bertobat, buka lagi, sampai nanti merasa bahwa ya Allah lelah juga ya sholat sunnah taubat terus, mendingan nggak usah berbuat maksiat, seperti itu ya. Itu jurus pertama. Kemudian yang kedua, LOP, husnuzon, pancarkan prasangka baik kepada siapapun. Sudah praktek ini? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bersuzon kepada siapapun. Semua baik aja pokoknya. Ya, di luar kendali kita adalah yang terbaik dari Allah, dan kita yakin bahwa Allah pasti maha baik, nggak mungkin jahat sama kita. Kecuali kalau kita berbuat tidak baik, maka pancarannya berarti kita tidak baik, kembalinya tidak baik. Itu ya. Jadi ini berkelindang sama jurus sebelumnya. Kalau kita berbuat dosa, dosa itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan balik ke kita. Kalau kita pancarkan kebaikan, kebaikan balik ke kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita mancarin yang tidak baik, maka tidak baik balik ke kita. Maka nanti ada jurus yang namanya cermin ajaib. Nah, cermin ajaib ini nanti kita akan ketemu ya. Oke, lanjut. Disiplin kata, berbicara hanya yang baik-baik saja. Sudah praktek? Sudah praktek semua? Sudah. Ya. La tada'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jadi jangan berkata-kata kecuali yang baik, karena malaikat mengaminkan. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan fa warabbis samawati wal ard innahu lahaqqum mislu ma antum tantiqun. Jadi Allah bersumpah demi langit dan bumi, semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya, maka kemarin ya, semua gitu kan? Jadi semua gitu kan? Sampai kita nulis surat yang indah untuk anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik, banyak yang akhirnya meneteskan air mata. Itu yang menjadikan kekuatan untuk kita. Jadi air mata itu bukan simbol dari kita lemah, tapi justru air mata itu menjadikan sebuah kekuatan untuk kita. Dan sekarang kita akan belajar garis kebenaran. Oke. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Katakan saya, tulis di kolom komentar. Sambil kita interaksi ya. Ini ada yang masih baru bergabung. Belajar terus. Saya Agus Rianto. Selamat bergabung Pak Agus, Bu Yuhani, Bu Lena, oke, Bu Misi, Masya Allah. Ini beberapa yang sudah menjadi donatur Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa, saya ucapkan jazakumullah khair, hanya Allah yang bisa membalas ya. Insya Allah kita terus untuk perluasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Hunafa. Izin saya sambil perjalanan, jadi mungkin sedikit pasif. Oke, nggak apa-apa Pak Agus Rianto, mudah-mudahan selamat di perjalanannya dan tetap fokus ya. Amzal saya Naning Yulia, ini Bu Naning Yulia ya. Selamat bergabung, tadi sudah semuanya ya, oke. Baik, siap ya mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, siap mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Oke, langsung masuk ke materi garis kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang di TikTok maupun yang di Zoom, di sini saya menuliskan
Ya, ilmu dari guru saya juga bahwa setelah diteliti bahwa persoalan kita atau yang sering Bapak Ibu bilang masalah, sekarang kan sudah disiplin kata ya, berubah jadi persoalan. Karena kalau kita ngomong masalah itu vibrasinya rendah, ya. Jadi getarannya nggak oke gitulah. Tapi kalau kita bilang persoalan itu bagus, fokus kepada solusi. Jadi seluruh persoalan itu dimulai dari saya benar, dia salah. Ya, saya ulang, permasalahan atau persoalan manusia dengan manusia yang lain, bahkan dengan Allah sekalipun, itu adalah berawal dari saya benar, dia salah. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita sedang ada dalam sebuah perjalanan di keramaian, tiba-tiba dompet kita dicopet gitu kan, diambil sama pencopet. Akhirnya kita nggak terima kan, copet, ada apa bu, pet, masih terus aja ngomong. Kemudian kita bilang seperti ini, wah dasar copet gitu kan. Kita selalu merasa benar bahwa copet itu salah dan saya benar gitu. Nah, di sini memang ilmunya tidak mudah karena kita harus meneliti apa ya salah kita gitu. Sehingga kita dicopet. Udah pasti ada peran kesalahan kita. Nah, setelah diteliti, oh ternyata betul saya salah. Copet benar. Kenapa saya salah? Karena tugasnya copet adalah mengambil hak orang lain. Ya, tanpa izin. Sedangkan tugas saya adalah menjaga barang berharga saya. Sehingga ketika dicopet, berarti saya yang salah karena tidak hati-hati. Nah, itu ya. Dan ternyata solusinya dimulai dari menyampaikan saya salah, dia yang benar gitu. Ya dia mengerjakan tugasnya, saya tidak mengerjakan tugasnya gitu. Jadi kalau ada hal apapun yang di luar kendali diri kita, sampaikan kalau ada perselisihan dengan siapapun, iya saya yang salah. Walaupun posisinya memang kita secara objektif kita benar, akui saja saya salah. Nanti Allah yang akan memberikan penjelasan bahwa ini loh gitu. Dan memang ini ilmunya dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Maka Bapak Ibu kalau sudah bisa menyampaikan bahwa saya salah, dia benar, maka Bapak Ibu sudah lulus di jurus ini. Nggak mudah tapi bisa. Ya, saya akan sedikit cerita nih. Jadi suatu pagi ada seorang suami istri ya yang setiap pagi itu istrinya selalu membuatkan kopi untuk suaminya. Jadi si suami mau berangkat kerja bilang ke istrinya, "Mama, tolong bikinkan kopi," gitu kan. Terus dibuatlah kopi sama istrinya. Ketika diminum, ternyata kopinya asin, Bapak Ibu. Setelah kopinya asin, si suami ini belum belajar magnet rezeki, belum belajar ilmu garis kebenaran. Maka dia langsung melepehkan kopinya, wah gitu kan. Ini kopi apa oralit gitu kan. Mas, sini. Dimarahinlah istrinya. Kamu itu udah menikah 12 tahun sama saya. Gitu kan. Ini saya cerita diri sendiri ya. Karena saya baru anniversary kemarin yang ke-12. Intermezzo. Mah gimana sih bikin kopi apa bikin oralit gitu kan. Kemudian si suami ini marah-marah, katakanlah Pak Ahmad ya atau Pak Imam lah. Pak Imam marah-marah gitu kan. Sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan melukai istrinya. Nah, setelah marah-marah seperti itu merasa bahwa saya benar, ini kopi asin, istri salah, kamu gimana sih bikin kopi aja nggak becus gitu kan. Saya mau kerja jadi moodnya hilang dan lain sebagainya. Nah itu
merasa si suami itu benar, merasa Pak Imam ini benar. Nah, apakah istri juga akan merasa dia salah? Enggak, ternyata istri juga punya garis kebenarannya. Akhirnya istri bilang seperti ini, ya elah, ayah cuman sekedar kopi asin aja, ayah marah-marah gitu kan. Nggak tahu apa, aku itu capek ngurusin anak kamu yang 4 itu gitu kan. Tolonglah pagi-pagi jangan ribut gitu kan. Istri juga merasa punya garis kebenaran bahwa dia tuh repot, capek gitu kan. Kamu tuh cuman bisanya nyuruh doang gitu kan, zikir WhatsApp gitu setiap pagi gitu kan. Akhirnya istri juga punya garis kebenaran Bapak Ibu. Nah, setelah seperti itu, apakah suaminya diam? Enggak juga. Pak Imam malah ngomong lagi, enggak boleh seorang istri itu ngomong suaranya lebih tinggi dari suami. Bahkan saya ini alumni pesantren gitu kan. Jangan sampai seorang istri itu suaranya tinggi dari suami. Kalau Allah berikan kesempatan manusia sujud dengan manusia lain, maka akan aku perintahkan istri sujud di kaki suami. Dalilnya sampai keluar gitu. Nah, si istri pun nggak berhenti di situ. Ya elah, saya juga pernah pesantren gitu kan, walaupun pesantren kilat misalkan. Kalau dalil, saya punya dalil gitu kan, menyampaikan bahwa semua surganya anak-anak kamu itu ada di kaki aku. Gitu. Udah pagi itu debat gitu kan, karena masing-masing saling merasa benar gitu. Saya benar, dia salah, saya benar. Maka hubungannya tidak baik di hari itu, di pagi itu, gara-gara kopi asin. Maka solusinya gimana Bapak Ibu? Solusinya ternyata mudah, yaitu dimulai dari merasa salah, saya salah, dia benar. Nah, saya ulang ceritanya ketika si suami sudah ikut MR gitu kan. Katakanlah Pak Imam tadi sudah ikut MR. Dibikinkan kopi dan kopinya asin gitu kan. Apa yang akan saya lakukan ketika saya minum? Langsung, ya Allah, saya salah apa ya gitu kan. Langsung mikir, salah saya apa ya Allah? Saya salah ya Allah. Apakah mungkin gula di dapur habis, saya kurang ngasih uang gitu kan ke istri gitu kan. Sini sampai kepikir ke situ gitu. Dan akhirnya si istri pun kalau sudah melihat seperti itu nggak bakal diam gitu. Ayah kok nggak diminum kopinya? Nggak apa-apa gitu kan. Biasanya juga habis gitu kan. Akhirnya dicobain sama istri. Istri nyoba ternyata kopinya asin gitu kan. Langsung istrinya juga karena sudah belajar langsung merasa salah. Ya Allah ayah maafin saya nggak fokus gitu kan. Saya salah gitu. Tapi si suami Pak Imam bilang enggak, aku yang salah, saya yang salah gitu kan. Karena nggak bantu kamu repot sendiri gitu kan. Karena mungkin uang belanja habis dan lain sebagainya gitu. Akhirnya istri juga enggak, saya yang salah, enggak aku yang salah, enggak saya yang salah gitu. Jadi pagi itu dengan rumus saya salah dia benar, akhirnya apa? Tidak berantem Bapak Ibu. Dan itulah solusi kita. Oke ya. Nah, dari kisah itu terjadi loh, benar-benar di rumah tangga Bapak Ibu. Rasakan deh, kalau merasa benar, selalu merasa dia benar, lihat nanti rumah tangganya. Ya, apakah ada sakinah, apakah ada mawaddah, apakah ada rahmah? Hanya Bapak Ibu yang bisa jawab. Maka selama masih ada rasa kebenaran dalam diri kita, maka selama itulah Bapak Ibu akan tidak merasakan rezeki yang Allah berikan. Nah, kenapa kita harus berlatih mengaku salah? Lihat, kalau kita belajar di sini, di luar diri kita adalah skenario Allah yang sudah pasti benarnya, dan di dalam diri kita tercampur hawa nafsu. Itulah yang sering saya sampaikan. Ya. Di luar diri kita itu skenario Allah. Allah Maha segalanya yang membuat skenario sebagus mungkin. Ya, udah pasti benar. Al-haq
dan di dalam diri kita itu tercampur hawa nafsu. Contoh dijamret orang tadi ya, jamret yang benar, dia melakukan tugasnya, saya yang salah. Dihina orang yang menghina yang benar. Ya, mungkin aku memang khilaf dan lain sebagainya. Anak marah, aku salah. Suami marah, aku salah, gitu. Ya. Karena hakikat istighfar itu sendiri, Bapak Ibu mungkin belum pada paham bahwa kita itu diminta yang pertama untuk memohon ampun kepada Allah, itu bisa memaknai arti dari istighfar itu. Istighfar ada 3. Saya salah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya siap belajar. Jadi, saya salah, itulah makna dari istighfar. Jangan pernah merasa diri kita ini benar. Gitu. Kemudian barulah setelah bilang saya salah, ampuni saya ya Allah atas kesalahan saya. Dan setelah itu saya siap belajar, saya nggak mau lagi ngelakuin hal yang sama. Gitu. Nah, mari kita berlatih seperti Nabi. Kalau Bapak Ibu tidak bisa atau tidak mau praktek jurus ini, jika tidak mau melakukannya, nggak apa-apa. Mungkin karena nggak mau ada rezeki yang datang ya. Tapi di sini ada loh manusia yang paling mulia yang melakukannya. Siapa? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya. Kemudian, kenapa beliau mengaku salah padahal beliau dijamin maksum terjaga dari kesalahan? Karena semaksum-maksumnya manusia, dia bukan Allah. Nabi Muhammad itu manusia gitu. Jadi, kalau Allah itu adalah al-haq, pemilik kebenaran, sedangkan manusia itu bukan Tuhan yang pasti punya salah. Sementara kita seringnya mengaku benar sendiri. Inilah salah satu perisai kita. Perisai terbesar kita ternyata adalah selalu mengaku benar. Nah, sejarah ilmu garis kebenaran Bapak Ibu itu dari zaman Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Jadi ini ilmu yang paling tua gitu kan. Sebelum ada ilmu gravitasi, Isaac Newton, ilmu apalagi lah, yang penting ini ilmu yang paling tua. Kenapa? Dulu iblis itu diminta sujud kepada Nabi Adam tapi tidak mau, maka iblis diusir dari surga. Setelah sekian ratus tahun, iblis meminta kepada Allah agar bisa dapatkan pengikut dengan menggoda Nabi Adam. Yang akhirnya diizinkan oleh Allah. Digodalah Nabi Adam dan Hawa hingga memakan buah khuldi. Ya. Dan setelah itu, Nabi Adam diturunkan dari surga. Saat turun ke bumi, Nabi Adam, nah ini polanya. Nabi Adam turun ke bumi tidak menyalahkan iblis. Ya. Bisa aja Nabi Adam, gara-gara elutan gitu kan. Gara-gara dia, gara-gara kamu salah gitu. Tapi malah Nabi Adam menyalahkan diri sendiri. Ya. Dengan doa yang sering kita dengar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim ya Allah kepada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni aku, ya, aku salah ya Allah, aku zalim kepada diriku sendiri ya Allah, kalau engkau tidak ampuni aku, lanakunanna minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang merugi gitu. Nah, ini ya sejarahnya seperti itu. Maka Bapak Ibu, setelah itu keturunan Nabi Adam alaihissalam dibagi 2. Yang mengikuti Adam memiliki ciri selalu mengaku salah. Kemudian yang mengikuti Adam tetap di surga, dapatkan fasilitas dan keajaiban walaupun fisiknya di dunia. Di awal saya sudah pernah cerita bahwa bedanya kita dengan penghuni surga adalah dosa. Jadi kalau kita tidak ada dosa, akan sama seperti penghuni surga. Ya kan? Nabi Adam yang dulu di surga nasi goreng, datang nasi goreng, langsung, nggak pakai masak, nggak pakai bayar, nggak pakai beli apa. Tapi pas turun di bumi, nasi goreng, datanglah, nggak bisa. Nih, masak dulu gitu kan. Beli dulu.
Cuman karena setelah itu Nabi Adam merasa salah, kemudian terus taat kepada Allah, dan nabi-nabi yang lain pun akhirnya sama. Lihat deh polanya, Nabi Muhammad ngaku salah, Nabi Yunus ketika dimakan ikan di lautan, ikan paus ya, itu ngaku salah gitu kan. Kalau Nabi Yunus nggak beristighfar di situ, nggak mengaku salah, niscaya dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yunus akan di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nah, itu. Jadi semua nabi itu mengaku dia salah. Sedangkan kita siapa gitu kan. Maka kita tetap di surga, dapatkan fasilitas dan keajaiban walaupun fisik kita di dunia. Kemudian yang kedua, yang mengikuti iblis memiliki ciri selalu mengaku benar, dijauhkan dari surga, penuh persoalan, hati selalu panas dan tidak dapat keajaiban karena ini perisai. Gitu. Coba deh, pengikut iblis itu selalu punya selalu punya cara mengaku benar. Lihat di sekeliling kita. Saya nggak katakan Bapak Ibu selalu mengaku benar ya, tapi tanya pada diri sendiri, sebelum ikut kajian ini, kita itu pengikut siapa? Gitu. Ya kan? Bolehlah sambil, ya Allah benar ya, gitu kan. Sama, saya pun sebelum ikut ilmu ini, saya orang yang paling ego gitu, bahwa aku benar, dia salah, aku benar, dia salah. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, jadi sejarah Nabi Adam dimaktubkan dalam Al-Quran, sehingga sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jangan sampai kita dipimpin oleh syaitan. Nah, coba sekarang ketik di komentar. Insya Allah mulai hari ini, insya Allah mulai hari ini, saya bersungguh-sungguh mengaku salah. Insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh mengaku salah. Seperti ajaran para nabi terdahulu. Sehingga mendapatkan keajaiban rezeki. Tulis. Titik, coba. Silakan ditulis di kolom komentar. Bu Siti Aisyah, Masya Allah. Insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh mengaku salah seperti ajaran para nabi terdahulu sehingga mendapatkan keajaiban rezeki. Yes. Ini admin terbaik se-Karawangan. Insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh mengaku salah seperti ajaran Nabi terdahulu sehingga mendapatkan keajaiban. Yes, Pak Samani. Ya, insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh mengaku salah seperti ajaran Nabi terdahulu sehingga mendapatkan keajaiban rezeki. Insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh. Oke, Anisari Hayati. Insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh mengaku salah seperti ajaran Nabi terdahulu sehingga mendapatkan keajaiban. Ya, yes. Tatis, Anton Arianto, Pak Anton, terima kasih sudah menuliskan. Oke, Bu Nur Hasanah. Dan yang lainnya, Bu Misi. Ya, Masya Allah, semangat ini. Ya, jadi itu rumusnya Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah keajaiban. Karena apa? Kita tahu bahwa rezeki itu Allah titipkan, bukan langsung dari langit. Ya, di awal saya bilang kalau mujizat itu untuk para nabi, kalau karomah itu untuk para aulia, kalau kita yang bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan aulia gitu kan, kita bubuk rengginang di Kalengkongguan gitu kan, kita ingin mendapatkan maunah, dan ketika ingin mendapatkan maunah, sampaikan kepada diri bahwa ya Allah aku salah, ya Allah dia benar gitu. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah menyakiti atau tidak pernah melukai orang lain dan rezeki akan datang kepada Bapak Ibu. Karena nanti di session ke berapa? 6.
Session ke-6 kita akan belajar bagaimana Allah atau di mana Allah turunkan atau titipkan rezeki manusia. Ya. Nanti di situ kebuka bahwa oh ternyata benar ya, saya nggak boleh mengaku benar. Kalau masih mengaku benar, maka selamanya kita tidak mendapatkan keajaiban rezeki gitu. Ya. Dan selamanya kita akan mengikuti setan. Nauzubillah ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya menyampaikan ada seorang pembunuh berdarah dingin, ya saya cerita ini, pembunuh berdarah dingin. Ketika dia punya aturan yang menjadikan orang lain itu salah di mata dia. Ya, jadi kalau pembunuh berdarah dingin itu bikin garis gitu kan. Siapapun yang lewat ke garis itu maka akan ditembak mati gitu. Tembak sama dia mati. Ada lagi lewat lagi ditembak sama dia mati. Ada lagi lewat lagi ditembak mati. Terus seperti itu. Itulah yang menjadikan si pembunuh itu merasa bahwa dia benar dengan apa yang dikehendakinya dan orang lain salah, sehingga siapapun yang bersalah akan dia hantam. Nah, ketika hal itu terjadi, maka disitulah sebenarnya pembunuh berdarah dingin itu adalah pengikutnya syaitan. Nah, nauzubillah, summa nauzubillah ya, kalau kita mengikuti ajaran setan menjadi pemimpin untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya ada testimoni chat ya, sebuah rumah tangga yang luar biasa. Beliau secara pribadi konsultasi kepada saya terhadap keluarganya, sampai di atas itu saya kasih jurus ini gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau praktek jurus ini silahkan testimoni nanti. Bagaimana indahnya pakai jurus ini sehingga Bapak Ibu sudah tidak ada lagi mengaku benar. Dan akan terselamat. Suami saya sudah jatuh talak. Jadi prosesnya di atas gitu kan. Kemudian saya bilang waalaikumsalam ya Rob, secepat itu Bun gitu kan. Karena dia baru praktek, iya Pak, padahal saya baru 2 hari praktekkan tugas dari Bapak gitu kan. Nah setelah itu di tanggal berapa ya atasnya tuh? Berapa? 6 Oktober. Kemudian di hari Kamisnya, ini waktu saya sedang umroh ya, tiba-tiba beliau ngechat lagi, Assalamualaikum Pak, saya mau laporan. Mungkin ini agak telat sih gitu kan. Karena apa? Kemarin saya sudah praktekkan saran Bapak untuk bilang saya salah selama 7 hari kepada suaminya. Karena terus gara-gara apa? Suami merasa benar, istri merasa benar, udah jebret. Terus akhirnya saya bilang, udah praktek deh 7 hari ilmu ini. Praktek. Saya salah, kamu benar gitu kan. Dan kalau diteliti memang coba deh, pasti ada peran kesalahan kita. Apapun itu. Yang dimaksud dengan hikmah adalah kita merasa salah dan meneliti apa ya salah kita. Gitu. Semua kejadian yang terjadi pasti ada peran salah kita. Beliau praktek akhirnya selama 7 hari, alhamdulillah kami tidak jadi bercerai Pak. Makanya saya bilang alhamdulillah. Ya, selamat. Jadi itulah Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi dengan siapapun, rekan kerja, dengan bos, dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga apalagi. Dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan siapa lagi, saudara. Udah, nggak apa-apa, dia benar. Saya yang salah. Ya. Luar biasa ya. Bapak Ibu, udah selesai sih jurus ke berapa? Jurus keempat. Jadi turunkan garis kebenaran. Coba tangannya semua seperti ini Bapak Ibu.
Ya, turunkan garis kebenaran. Oke, turunkan garis kebenaran. Jadi jurus satu yuk. Satu, buka perisainya. Dua, wow, keren. Tiga, disiplin kata. Empat, turunkan garis kebenaran. Nah, Bapak Ibu, di sini dari MRC Magnet Center ada sempat dulu saya ingat banget ikut pelatihan ini, mulai belajar selama 2 bulan juga sama beliau. Silahkan kalau yang mau belajar langsung dari sumbernya, dari guru saya, itu bisa ngubungin official kami. Insya Allah nanti didaftarkan ya. Gitu. Ini guru saya ini, Ustadz Nasrullah. Kenal? Semoga Allah muliakan, bahagiakan beliau ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya solih solihah, dan juga ilmunya berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, nah kemarin yang sudah berwakaf, saya ucapkan jazakumullah khair. Inilah bentuk dari fasilitas akhirat kita ya. Siapa yang ingin hartanya dibawa sampai akhirat, silakan berwakaf 1 meter ya, atau 2 meter, 3 meter, atau mencari untuk yang donatur juga nggak apa-apa. Dari setiap tanah itu akan menjadi tempat sujudnya para santri kami yang ada di Pondok Modern Darussalam Al-Huna. Kemudian yang bingung nih, ya Allah, aku mau bisnis apa ya, bisa bergabung juga di travel kami ya. Ini nanti ada kelebihannya, yaitu kita praktek ilmu magnet rezeki di Tanah Suci langsung. Ini kalau yang mau bareng berangkat dengan saya, program 12 hari itu di bulan Oktober. Ini udah beberapa sudah daftar, alhamdulillah. Dan yang terakhir, bingung produknya. Jadi rezeki itu datang sendiri. Kenapa? Karena kita sudah belajar ilmunya, kemudian kita mau jualan apapun, mau bisnis apapun, mau kerja dimanapun, sudah tahu polanya, maka akan datang sendiri. Ya, ini juga Dinar sedang membuka reseller untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Mari kita doakan orang lain. PR yang kemarin sudah dikerjakan ya, 100 orang untuk didoakan. Dan baik, ini saja, tidak terasa udah 45 menit. Silakan saya kembalikan ke moderator, barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Syukran, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Warahmatullahi materi malam wabarakatuh. hari ini begitu dahsyat ya Ustadz. Ayah dan Ibu, ini materinya sangat dahsyat, yaitu garis kebenaran. Jadi sebelum mengikuti kajian MR, para ayah bunda pada pengikut apa nih? Pada pengikut setan apa pada pengikut Nabi Adam? Saya akui lah, saya sendiri pun sebelumnya tuh para mengikut setan. Saya mengaku benar, dia yang salah. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah saya ditemukan oleh Ustadz Imam Hambali dan saya terus belajar bahwasanya saya insya Allah lagi terus belajar untuk menjadi pengikut Nabi Adam alaihissalam, yaitu mengaku saya salah, dia yang benar gitu Bunda. Insyaallah. Belajar sedikit-sedikit. Semoga ayah bunda pada bisa Pelan-pelan. mengikuti terus ya, belajar dan belajar. Amin, Kita insyaallah. kesalahan, mengaku kita salah dan orang lain benar. Baik, ayah bunda, apabila ada yang ingin bertanya, boleh silakan di kolom komentar ya ayah bunda. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin ada 3 atau 2 pertanyaan dari ayah bunda sebelum kita tutup kelas sharing session pada malam hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, nanti sesudah kita tutup, nanti ada foto bersama terlebih dahulu ya, ya Bunda.
Jadi siapkan muka ayah dan bunda yang paling ganteng dan paling cantik biar nanti bisa terlihat gitu wajah-wajahnya yang sangat ceria gitu ya. Ayah, ayah bunda mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh diketik. Kalau ingin bertanya silahkan langsung di kolom komentar saja. Nanti akan saya sampaikan ke Ustadz Imam kembali. Apa sudah paham semua materinya? Masya Allah. Sangat dahsyat ya Ustadz ya kalau misalnya seandainya langsung paham mah tinggal dipraktekkan. Oh ya Ustadz nih ada yang bertanya dari Ibu Nur Hasanah. Ustadz, rezeki kita ada pada kebahagiaan orang lain. Bagaimana kalau kita menolong orang lain yang membutuhkan sedangkan kita sendiri juga butuh? Apakah kita pinjamkan atau tidak ya Ustadz? Oh, ini dimatiin gimana? Oke, Bunda Nur Hasanah, terima kasih pertanyaannya, keren sekali ya. Oke, siap. Baik Bunda Nur Hasanah, jadi pertanyaannya terima kasih bagus. Eh, di mana Allah titipkan rezeki kita. Yes. Jadi kalau kita ingin rezekinya banyak, kita kan memuliakan dan membahagiakan orang. Karena memang eh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan orang lain, hablum minan nas. Kalau kita menjaga hubungan orang lain, maka Allah akan menjaga rezeki kita. Kalau kita menghancurkan hubungan dengan orang lain, maka Allah akan menghancurkan rezeki kita. Itu ya konsepnya ya. Lalu bagaimana kalau kita menolong orang yang membutuhkan sedangkan kita juga butuh, apakah kita pinjamkan atau tidak ya? Ini konteksnya apa dulu gitu. Kalau memang berkaitan dengan hutang piutang, itu saran saya tidak diberikan karena memang hutang akan menjadikan persoalan baru ya. Jadi kalau kita pun memang belum ada, jangan diberikan. Kalaupun ada, minjem 1 juta misalkan, kasih aja 100.000, tapi niatkan bahwa nih saya nggak mau minjemin tapi ngasih aja. Itu akan lebih baik karena buntutnya akan panjang ketika ada hal-hal seperti itu yang pinjam meminjam. Jadi intinya kalau kita memang saat ini sedang tidak ada tanpa materi, kan bisa loh membagian orang lain dengan kita senyum gitu kan, membahagiakan orang lain dengan kita sharing ilmu, ya kan. Ini saya dalam proses membahagiakan dan memuliakan Bapak Ibu dengan kita sharing ilmu. Bisa juga dengan berikan senyuman, berikan bantu dengan tenaga gitu kan. Itu membahagiakan juga gitu. Karena kita memang merasa bahwa saya belum ada. Dan itulah motivasi kita di grup ini ya untuk sama-sama belajar. Karena apa Bapak Ibu? Percaya sama saya. Hidup di dunia ini tanpa adanya rezeki dari Allah itu nggak enak Bapak Ibu. Saya ulangi ya, hidup di dunia ini tanpa ada rezeki dari Allah itu nggak enak. Bayangkan kita mau bantu orang kita nggak punya gitu, itu nggak enak. Maka yuk sama-sama kita belajar untuk mengajaibkan diri kita, mengajaibkan keluarga kita, mengajaibkan Nusantara. Indonesia harus ada 2 juta orang pengamal ilmu magnet rezeki, 2% saja. Insya Allah akan ajaib, sama seperti Qatar dan negara-negara yang lain. Itu Bunda ya. Semangat Bunda Nur Hasanah. Barakallah. Mudah-mudahan terjawab ya. Wallahu a'lam bishawab.
Oke. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Imam Hambali yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Nur Hasanah. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih Ustadz, Masya Allah, kata Bunda Nur Hasanah. Sami-sami. Sami-sami Bunda. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau emang tidak ada, kita langsung foto terlebih dahulu ya. Bersama. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk di on cam terlebih dahulu kameranya, Ayah dan Bunda. Ayo, pasang wajah yang paling ganteng dan paling cantik. Ayo, ada lagi? Silakan Ayah Bunda ya untuk di on kan kameranya. Yuk, hitungan ketiga ya. 1, 2, bentar, lagi ada ini. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, boleh? Sebentar ya. Gini 1, gerakannya turunkan garis kebenaran. ya semua tangan gini ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada kelas sharing session malam hari ini, yaitu jurus keempat ya Ustadz ya, yaitu garis kebenaran alias turunkan garis kebenaran. Baik, kita tutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Asyhadu an la ilaha illa astagfirullahaladzim. anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Subhanallahumma wa wabillahi taufiq bihamdika wal hidayah. asyhadu an la Wassalamualaikum ilaha illa anta warahmatullahi astaghfiruka wabarakatuh. wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih ya Bunda warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Sehat. Assalamualaikum. Sama Ustaz. Itu ada yang bertanya loh itu. Di mana? Itu di grup.